History, Misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Sekitar pukul 8 pagi pada 16 Juli 2019 di Desa Tahane Malifut, Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Gemaria Kumala Wahab atau Kiki Kumala berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan umum. Pagi itu dia akan pergi ke kota Sofifi dan dari sana akan melanjutkan perjalanan naik feri ke Ternate. Di Ternate, Kiki akan mengikuti ujian seleksi masuk Universitas Kairun. Kiki adalah calon mahasiswi. Ibu dan kakaknya ikut menemani si bungsu Kiki menunggu angkutan. Kiki yang berusia 19 tahun itu tampak ceria dan bersemangat. Kakaknya sempat merekam video Kiki berselfie ria dengan sang ibu. Tak lama kemudian, di kejauhan tampak mendekat mobil angkutan Daihatsu Xenia tujuan Sofifi. Ini yang ditunggu-tunggu Kiki. Mobil itu kosong. Setelah berpelukan dengan sang ibu dan mengucapkan selamat tinggal, Kiki pun naik ke mobil. Kiki duduk di depan, di samping sopir. Perjalanan menuju Sofifi cukup lama, sekitar 1,5 jam. Si sopir seorang pria berusia 35 tahun. Dia mulai bertanya pada Kiki. Tentang ini, tentang itu, sekedar basa-basi. Sekilas pria itu tampak ramah. Si sopir bernama Muhammad Irwan. Panggilannya Ronald. Dia sudah menikah dan punya anak. Sudah 9 tahun pria itu menghirup udara bebas. Dulu, tahun 2006, dia pernah dijebloskan ke bui. Sebabnya, dia melakukan aksi bejat terhadap seorang wanita. Dan untuk kejahatannya itu, Ronald dihukum 4 tahun penjara. Pada 2010, dia bebas. Dan hingga kini 2019, dia tidak pernah lagi menginjakan kaki di bui. Sehari-hari, Ronald bekerja sebagai sopir lintas Halmahera. Mobil Xenia yang dibawanya adalah milik kakaknya. Apakah Ronald sudah insaf? Belum. Di kepalanya masih kerap muncul niat jahat, tapi dia takut masuk bui lagi. Namun, kali ini, di pagi ini, ada dorongan yang begitu kuat untuk melaksanakan niat jahat itu. Dia hanya berdua di dalam mobil dengan seorang remaja manis. Mobil memasuki kota Sofifi yang menjadi ibu kota Maluku Utara sejak 2010, menggantikan Ternate. Setiba di dekat kantor gubernur Sofifi, Ronald minta Kiki yang duduk di depan pindah ke kursi tengah. Kiki menuruti dan mobil kembali melaju. Ronald mengambil jalan belakang yang sepi. Sekaranglah dia akan melakukan aksi bejatnya. Pria itu menghentikan mobil di pinggir jalan, lalu menghampiri Kiki yang tampak bingung di kursi tengah. Pertama dia rampas uang gadis itu sebesar Rp250.000. Lumayan untuk membayar hutang, begitu pikirnya. Tapi tak cukup sampai di situ. Dia menyerang Kiki untuk melakukan aksi bejatnya. Kiki meronta dan berteriak, tapi sia-sia sebab sekeliling sepi dan terjadilah pemerkosaan. Ronald berhasil menuntaskan nafsu kejinya. Kiki menangis, tidak menyangka pagi hari yang dimulainya dengan penuh semangat untuk ikut ujian tes masuk universitas telah dihancurkan oleh si supir. Keberanian Kiki muncul. Dia mengancam, "Akan kulaporkan kau kepada pamanku." Dia seorang polisi di Sofifi. Ronald tertegun, akal sehatnya mulai muncul. Apa yang telah dilakukannya? Bisa-bisa dia dilaporkan, lalu ditangkap dan kembali mendekam di balik bui. Dia tidak mau dipenjara. Tanpa pikir panjang, pria itu mengambil tali karet yang ada di jok depan dan menjerat leher Kiki. Tidak ada perlawanan. Kiki yang sudah lemas, kemudian tewas. Ronald harus segera menyingkirkan jasad gadis itu. Dia pun melanjutkan perjalanan. Masih di kawasan Sofifi, dia mendapatkan terpal dan menutupi jasad Kiki agar tidak seorang pun tahu dan curiga. Setelah itu dia menempuh perjalanan menuju kawasan Weda di Kabupaten Halmahera Tengah, melewati jalan Transkobe Tengah yang sepi. Tepat di sebuah kebun milik warga di kawasan Dusun Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, dia menghentikan mobil dan membuang jasad Kiki di sana, sekitar 5 meter dari jalan, dan menutupinya dengan terpal dan daun kelapa kering. Tidak lupa dia juga membuang tas gadis malang itu. Ronald melanjutkan perjalanan, dan di tempat lain dia membuang pakaian, jilbab, sepatu, dan koper Kiki. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ponsel Kiki berdering. Ronald kemudian turun di pelabuhan dan membuang ponsel itu ke laut. Tugas awal menghilangkan jejak sudah selesai.
Ronald pun pulang ke rumahnya di desa Makailing, Halmahera Utara. Pria itu mandi lalu mengobrol dengan istrinya. Setelah itu, dia mengembalikan mobil kakaknya dan kembali ke rumah hampir pukul 9 malam. Ronald mungkin tahu, cepat atau lambat, kejahatannya akan diketahui. Sebab itu, keesokan hari, Rabu 17 Juli 2019, sekitar pukul 12 siang, dengan sepeda motor dia pergi ke Loleo. Dari sana, dia menumpang speedboat menuju Tidore. Sepeda motor dititipkannya di seseorang di Loleo untuk nantinya dikirimkan ke Tidore. Sementara itu, sejak mengantar Kiki naik angkutan di pagi hari pada 16 Juli 2019, keluarganya beberapa kali mencoba menghubungi ponselnya, tapi tidak ada jawaban. Setelah menunggu-nunggu dan tidak ada kabar berita, keesokan hari 17 Juli keluarga Kiki melaporkan hilangnya Kiki pada polisi. Berita itu disebarkan polisi lewat Facebook dengan tujuan meminta bantuan warga akan hilangnya seseorang gadis calon mahasiswi yang bernama Gumari alias Kiki. Terakhir Kiki dilihat naik angkutan umum Xenia menuju Sofivi. Berita itu pun viral. Foto-foto Kiki Kumala disebarluaskan oleh netizen lewat media sosial. Masyarakat berbagi informasi tentang hilangnya gadis itu. Di tempat lain, pada Kamis 18 Juli sekitar pukul 8 pagi, Yowes Senata Kuling, seorang warga di desa Halmahera Tengah, sedang menuju kebunnya di Dusun Lo, Gumalo untuk memetik daun sirih. Dia tertegun ketika melihat ada kain terpal di tanah. Penasaran, dia geser terpal itu dengan kakinya. Bukan main, terkejutnya Yosina melihat kaki manusia yang menyembul dari balik terpal. Penemuan itu langsung dilaporkan pada polisi dan segera membawa jasad ke RSUD Weda untuk diotopsi. Polisi menghubungi pihak keluarga Kiki yang telah melaporkan hilangnya gadis itu yang beritanya telah viral di media sosial. Mereka diminta datang untuk mengidentifikasi kalau jasad itu adalah Kiki yang hilang. Dan benar, pihak keluarga kemudian mengatakan jasad itu adalah Kiki. Usai otopsi, jenazah dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan di desa Tahane. Polisi segera melakukan investigasi dan memburu pelaku pembunuhan Kiki Kumala. Kasus itu telah membuat geger masyarakat di kawasan Maluku Utara. Ada informasi yang mengatakan bahwa mobil Xenia itu dikemudikan seseorang bernama Ronald. Foto pria itu pun berhasil diperoleh dan disebarluaskan lewat media sosial. Polisi banyak mendapatkan informasi dari masyarakat. Salah satunya dari seseorang di kawasan Loleo, Maluku Utara, bahwa Ronald telah menyeberang ke Tidore. Sepeda motornya dititipkan sementara di Loleo dan akan dikirimkan ke Tidore dengan kapal kayu. Pada Kamis 18 Juli 2019, polisi kemudian mengikuti. Ketika sepeda motor itu tiba di Tidore, di sanalah tampak seseorang datang menjemput. Polisi langsung menanyai orang itu, yang mengaku bernama Rifan Muhammad, orang suruhan Ronald. Dari Rifanlah, kemudian polisi mengetahui alamat persembunyian Ronald di Tidore, yaitu di rumah seorang kerabatnya. Pria itu pun diringkus tanpa perlawanan pada Kamis pagi 18 Juli 2019, 2 hari setelah tewasnya Kiki. Tertangkapnya pelaku tidak hanya membuat lega, namun juga menimbulkan kemarahan keluarga, warga desa Tahane, dan masyarakat Maluku Utara. Mereka turun ke jalanan berdemo, menuntut agar proses hukum si pelaku segera dilaksanakan dan pelaku dihukum mati. Massa menutup jalan, mengumpulkan tanda tangan, membawa poster dan spanduk, menuntut keadilan bagi Gamaria Kumala Wahab. Ratusan massa yang tergabung dari berbagai elemen di Peduli Gamaria Kumala Wahab Ibrahim alias Kiki berdemo di kantor Polda Maluku Utara. Aksi diwarnai saling dorong dan nyaris ricuh antara massa dan polisi akibat massa berusaha merengsek masuk ke halaman Polda. Massa akhirnya berhasil ditenangkan setelah pihak Polda menyampaikan akan terus mengawal penegak hukum untuk proses penanganan kasus dengan seadil-adilnya. Namun hal itu belum cukup. Massa melanjutkan aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan sempat bertindak anarkis dengan menobrak pintu pagar dan masuk ke halaman kantor. Massa mendesak pihak kejaksaan agar memberikan hukuman mati kepada Ronald. Pihak kejaksaan berjanji mempercepat penuntasan proses hukuman terhadap pelaku. Sementara itu, untuk memperkuat bukti-bukti dan penyebab kematian Kiki, pada 23 Juli 2019, polisi membongkar makam Kiki. Dengan persetujuan pihak keluarga, otopsi ulang dilakukan
dengan bantuan tim forensik dari Mabes Polri. Setelah itu jenazah Kiki kembali dikafankan dan dikuburkan di liang lahat yang sama. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Soasio, Maluku Utara. Pada Desember 2019, akhirnya hakim menjatuhkan vonis hukuman mati pada Ronald. Baru pertama kali dalam sejarahnya, Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan vonis hukuman mati bagi seorang terdakwa. Ronald mencoba banding, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Si sopir yang pernah mendekam di bui 4 tahun, lalu bebas selama 9 tahun, akhirnya harus menghadapi hukuman mati. Meskipun Kiki tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa lagi melanjutkan keinginannya untuk kuliah, namun keluarga dan masyarakat Maluku Utara puas keadilan telah ditegakkan. Karena kasus ini pula, Dinas Perhubungan Maluku Utara akan menertibkan mobil angkutan penumpang lintas Halmahera, terutama yang berplat hitam. Mobil yang ditumpangi Kiki adalah mobil angkutan berplat hitam, dan mobil angkutan berplat hitam banyak dipakai masyarakat di Maluku Utara, dan jumlahnya bahkan lebih banyak dari mobil angkutan resmi berplat kuning yang memiliki izin. Saat dilakukan penertiban untuk sementara, biasanya mobil angkutan berplat hitam hilang dari peredaran. Namun, beberapa waktu kemudian akan muncul kembali dan beroperasi seperti biasa. Peminatnya pun banyak. Menurut pihak Dishub, perlu pula diperhatikan oleh penumpang bahwa mobil angkutan tersebut berkaca transparan. Jika kaca mobil angkutan transparan, maka potensi untuk melakukan kejahatan dalam mobil lebih kecil. Dari kasus ini, apakah kalian punya pengalaman buruk saat naik angkutan umum? Share komen kalian di bawah. Sekian, terima kasih.